Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Senang sekali bisa kembali berbagi dengan Anda semuanya mengenai COVID-19. Sebetulnya topik ini sudah yang keempat kalinya dibicarakan, tapi mengingat bahwa banyak orang-orang di sekitar kita mungkin masih membutuhkan informasinya, maka kita membicarakan sekali lagi. Nah, selain rekan-rekan semuanya, para sahabat di sini, perlu saya sampaikan bahwa di sini juga hadir beberapa orang dokter, kemudian beberapa orang pejabat kesehatan juga. Jadi dengan demikian nanti akan seru. Saya langsung mulai saja bahwa materi paparan yang dibicarakan pada malam hari ini selama sekitar 25-30 menit ke depan itu bersumber dari beberapa referensi, yaitu yang pertama adalah kalau kita melihat jadi ada beberapa audio dari Dr. Elin mengenai mengatasi COVID, kemudian Dr. Edi Kristianto, Kesehatan Optimal. Nah, dari mana bisa mendapatkan audio ini? Silahkan menanyakan pada orang yang mengundang Anda. Selain itu, kita juga mendapatkan dari National Library dan seterusnya. Semua referensi yang betul-betul resmi. Nah, kita melihat COVID-19 di Indonesia ini adalah update sampai dengan tanggal 6 Januari kemarin dulu. Positifnya sudah lebih dari 780.000, kemudian kasus yang saat ini masih dirawat dan seterusnya lebih dari 110.000 dan yang meninggal sudah 23 sekian. Nah, kalau kita melihat memang prosentase kesembuhan itu memang cukup tinggi, yaitu 8% dan yang meninggal 3%. Kita lihat lebih jauh, misalnya 100 orang diperiksa, maka 11 orang terkonfirmasi. Dan tanggal 6 Januari kemarin itu kumulatifnya masih 15,4%. Jadi artinya 1 dari 7 orang di Indonesia, termasuk semuanya yang hadir di sini, itu berisiko untuk terpapar COVID-19. Dan lebih lagi bagi mereka-mereka yang sudah semakin senior angkanya itu akan usia antara 9, maka 1 dari 12 orang yang positif itu meninggal. Sementara kalau lebih dari 60 tahun, risiko kematiannya adalah 1 dari 7 orang. Jadi lumayan besar untuk mereka-mereka yang sudah cukup berusia, cukup senior maksud saya. Nah, berikut ini mungkin salah satu yang terpenting juga, kita coba melihat secara sekilas saja jenis-jenis tes dari COVID-19. Yang pertama tentu molekular atau PCR test ini. Nah, untuk PCR test ini yang diperiksa itu adalah dari virusnya itu sendiri. Jadi oleh karena itu sangat spesifik dan akurasinya tinggi. Sementara kalau swab antigen test itu yang diperiksa hampir sama, yaitu protein pada permukaan virus, jadi cukup juga. Akurasinya juga cukup tinggi apabila positif. Kemudian untuk rapid test, di mana yang diperiksa maupun serologi, yang diperiksa itu adalah antibodinya, ini yang paling bawah yang disebut rapid test itu non-spesifik. Jadi akurasinya relatif tidak tinggi. Sementara yang di atasnya sama-sama antibodi tapi ELISA, pakai instrumen dan lain-lain cukup spesifik. Nah, kita lanjutkan. Ini memang kelihatannya agak rumit, tapi tidak apa-apa. Kita perhatikan saja 3 kurva yang ada di grafik tersebut, yaitu kurva kadar virus yang garis terputus-putus, kemudian kurva kadar antibodi IgM yang pertama kali dibentuk oleh tubuh, dan kemudian IgG itu yang kemerahan. Nah, apa yang dimaksud dengan kurva ini? Mungkin yang perlu sekali kita share bahwa tidak serta-merta bahwa setelah misalnya virus itu menginfeksi kita, itu bisa dideteksi. Karena kalau kita melihat di sini adalah bahwa detectable-nya itu sampai batas tertentu. Jadi lebih
gambaran lebih jelas lagi adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat, kita memperhatikan grafik yang terputus-putus pada hari ke-5 sampai hari ke-21 pasca terinfeksi, ini baru virusnya bisa, itu biasanya belum terdeteksi. Kemudian setelah hari ke-21, meskipun virus itu masih ada, ini juga biasanya tidak terdeteksi lagi. Nah, bagaimana dengan antibodi? Antibodi ternyata positif hanya hari ke-8 sampai hari ke-20. Kemudian berikutnya, kalau antibodi yang IgG itu baru bisa terdeteksi pada hari ke-15. Jadi secara singkatnya, tes-tes yang dilakukan itu baik antibodi maupun tes PCR, antigen, dan itu menunjukkan hasil positif hari ke-8. Jadi ketika lagi kalau kita bahwa maupun rapid atau PCR itu tidak mendeteksi adanya virus pada baru pada hari ke-5 sampai ke-8 dan sampai statistik. Nah, masalahnya juga kalau kita lihat di sebelah kanan, yang pada saat recovery phase, mol 1 biasanya, itu meskipun virusnya masih ada, tapi PCR itu tidak bisa mendeteksi karena virusnya sudah terlalu kecil jumlahnya. Padahal orang tersebut masih bisa menginfeksi. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh kita semuanya. Jadi artinya bisa disimpulkan bahwa sampai hari ke-28 setelah terinfeksi, meskipun penderita itu sudah sembuh dan tidak akan gejala apapun, tapi tetap bisa menularkan virusnya. Berikutnya karena kita tahu sistem pertahanan eksternal itu mulai dari pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumun, kemudian kontak dan seterusnya. Apa lain? Ya, kan mengenai infection, proteksi kekebalan tubuh itu ada 3 jenis, yaitu imunitas bawaan, kemudian asam lambung, dan lain-lain, itu semuanya termasuk imunitas bawaan. Kemudian imunitas adaptif nanti akan kita bicarakan lagi, tapi pada dasarnya ada 2 besar, yaitu fagosit dan limfosit. Sementara fagosit terdiri dari beberapa lagi, dan limfosit juga ada T-sel dan B-sel, banyak kita dengar. Nah, bagaimana dengan imunitas pasif? Imunitas pasif itu adalah misalnya seperti serum, antitoksin, kemudian untuk janin atau bayi itu antibodi yang didapatkan melalui plasenta dari sang ibu. Begitu juga akan ASI dari itu. Pertanyaan adalah vaksin termasuk di mana? Vaksin termasuk imunitas pasif, tetapi dia akan menstimulasi tubuh untuk membentuk imunitas adaptif. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Sekilas saja, prinsip kerja sistem imunitas adaptif itu adalah masuk ke dalam kandikan
istilahnya atau dimusnahkan oleh fagosit. Nah, kemudian dalam waktu yang bersamaan, kuman patogen itu juga akan oleh yang disebut sebagai dendritic cell. Dan dendritic cell itu menghasilkan sitokin dan kemokin juga yang mengarahkan tubuh untuk membuat nantinya T-cell yang cukup spesifik untuk menanggulangi bakteri kuman patogen, baik itu bakteri maupun virus yang masuk ke tubuh. Nah, kalau misalnya oleh fagus dan seterusnya secara sempurna, maka berikutnya T-cell itu akan membantu dendritic cell untuk memerangi kuman patogen, dan kemudian T-cell juga akan selanjutnya mengirim sinyal agar tubuh memproduksi beta cell. Dengan demikian maka antibodi terbentuk. Antibodi ini adalah antibodi yang spesifik dan tubuh memiliki memori sehingga pada saat kita terjangkit lagi maka tidak perlu waktu banyak untuk memproduksinya. Sekilas adalah seperti itu. Nah, mungkin ada baiknya kita berbicara mengenai hal-hal yang bisa menurunkan imunitas. Hal yang bisa menurunkan imunitas itu antara lain adalah, ini saya dapatkan dari beberapa referensi, alkohol, rokok, stres dan kecemasan, kemudian tidur yang kurang, olahraga, dehidrasi, dan terutama sekali adalah diet yang sehat. Banyak di antara itu semuanya yang bisa secara aktif kita apa imunitas atau daya tahan tubuh kita. Bahwa nomor satu atau istirahat yang cukup itu penting sekali untuk membentuk otoritas olahraga yang teratur. Tentunya juga protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan seterusnya. Lalu yang menarik adalah kita perlu minum konsumsi air yang cukup, dan tentunya adalah asupan nutrisi yang tepat dan seimbang semuanya. Nah, kalau sekilas kita melihat bagaimana virus itu menginfeksi dan bagaimana antibodi terbentuk, gambaran yang itu akhirnya terbentuk, kemudian yang sangat spesifik terhadap virus atau apa saja kuman patogen yang masuk. Perlu sekali diingat bahwa di sini bahan utama untuk sel anti itu adalah protein. Selain protein, juga bahan-bahan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh itu ternyata ada banyak, yaitu makro, mikro, dan fitonutrisi. Ternyata makronutrisi antara lain protein sudah disebutkan tadi, tapi juga omega 3. Nah, mikronutrisinya itu mulai dari vitamin C, vitamin E, D3, kemudian vitamin B kompleks, juga mineral seperti zinc dan selenium. Oleh sebab itu, mudah-mudahan nanti kita akan bisa memahami apa para dokter dan di luaran sana itu banyak yang menganjurkan kita untuk konsumsi vitamin C, vitamin E, berjemur, dan seterusnya. Nah, yang kurang dipahami di luaran sana adalah mungkin penggunaan fitonutrisi, misalnya seperti garlic, licorice, turmeric, elderberry, dan seterusnya. Nah, itu perlu tersedia yang siap untuk kita konsumsi dengan cukup sederhana. Kita coba lihat terlebih dahulu satu persatu. Tadi mulai dari omega 3. Omega 3 itu ternyata dia mekanismenya adalah membersihkan membran sel dari penyumbatan akibat penumbukan omega 6. Dan selain itu omega 3 juga memiliki efek anti-inflamasi atau peradangan. Nah, oleh sebab itulah maka tubuh membutuhkan asupan omega 3 dalam jumlah yang cukup dan teratur untuk mempertahankan imunitas tubuh yang prima. Protein tadi sudah disebutkan bahwa ini merupakan komponen utama untuk membentuk sel imunitas. Perlu kita ketahui juga bahwa sel imunitas tubuh, misalnya seperti globulin contohnya, itu siklus hidupnya pendek sekali, hanya 5-21 hari. Bahkan ada maka yang mengatakan, referensi yang mengatakan beberapa di antaranya hanya beberapa. Oleh sebab itulah
karena siklus hidupnya pendek, maka tubuh perlu asupan protein secara terus-menerus, secara kontinu, dan proteinnya harus berkualitas yang bagus. Ini semuanya untuk mempertahankan imunitas. Nah, sekilas vitamin C itu merupakan antioksidan dan yang meningkatkan fagositas. Vitamin E juga sama, antioksidan, dia bekerja pada membran sel. Lalu vitamin D ini diaktifkan oleh ultraviolet dari sinar matahari. Karena itu kita bisa paham kenapa orang dianjurkan untuk berjemur dan seterusnya. Kemudian ada vitamin B6, kemudian B9 atau asam folat, B12 atau cyanokobalamin, semuanya itu berperan pada pembentukan antibodi. Lalu berikutnya zinc. Zinc mineral ini bisa menekan stres oksidatif. Kemudian selenium juga merupakan antioksidan. Jadi dengan demikian juga menurunkan stres oksidatif. Menarik sekali sekarang kita berbicara mengenai fitonutrisi. Kurkumin itu adalah terkandung di dalam turmeric atau kunyit. Dia ternyata memiliki efek anti peradangan yang cukup kuat dan karenanya meningkatkan fungsi imunitas. Lalu elderberry. Kita sulit sekali untuk menemukan elderberry di sini. Ini potensial sebagai antibakteri dan antivirus, terutama yang menyerang saluran nafas. Lalu garlic, karena dia mengandung alisin, dia berfungsi sebagai anti-infeksi, termasuk antivirus. Licorice dengan glisirisinnya itu juga memiliki daya antivirus. Nah, kesimpulannya adalah tubuh membutuhkan semua ini, nutrisi yang lengkap, mulai dari makronutrisi, mikronutrisi, dan fitonutrisi untuk mendapatkan imunitas optimal. Dan kita tahu bahwa tidak mungkin mendapatkan semua asupan nutrisi lengkap tersebut hanya dari asupan makanan sehari-hari. Karena itu kita perlu mempertimbangkan untuk adanya asupan suplemen makanan. Nah, kalau berbicara mengenai suplemen makanan, secara sekilas kita tahu bahwa sel tubuh untuk bisa berfungsi dengan optimal, maka dia bahan baku pembentuknya harus cukup, yaitu protein. Kemudian dia juga dibersihkan selalu dengan omega 3, asam lemak omega 3. Lalu untuk mengoptimalkan fungsinya, kita perlu mikronutrisi yang berupa vitamin dan mineral, dan kemudian perlu dilindungi, terutama dari radikal bebas dan lain-lain, itu oleh fitonutrisi. Jadi ketiga hal ini, mikro dan fitonutrisi, itu sekali lagi penting sekali. Nah, kalau berbicara mengenai suplemen, maka tidak lain kita merekomendasikan Nutrilite. Karena Nutrilite ini adalah the first, the only, dan the best. Kenapa the first, the only, dan the best? Kita tahu bahwa sejak tahun 1995 memang konsep seluruh konsentrat tanaman itu ke dalam multivitamin dan multimineral. Jadi bukan hanya vitamin dan mineral, tapi juga fitonutrisinya. Kemudian the only, karena Nutrilite satu-satunya global vitamin itu yang mulai ladang pertanian sampai pemproses pabrik dan seterusnya itu dilakukan sendiri dengan semuanya secara tersertifikasi. Kemudian the best karena ini adalah merek vitamin dan suplemen dengan penjualan nomor 1 di dunia. Ini bukan informasi dari saya, tapi merupakan data dari Euromonitor. Nah, jadi dengan demikian Nutrilite. Nah, kalau Nutrilite maka khusus untuk imunitas tubuh yang kita rekomendasikan seperti tadi adalah 1, salmon omega 3 kompleks, yang kedua adalah high protein, kemudian yang ketiga double X yang multivitamin, multimineral dan fitonutrisi, kemudian ada BioC Plus, ini extended release, kemudian juga ada garlic dan licorice. Nah, masing-masing kita melihat secara sekilas, kita tahu bahwa omega kompleks ini benar-benar merupakan perpaduan dari salmon, mackerel, angkovi, dan tuna yang dengan demikian memiliki kandungan DHA dan DHA itu dengan rasio yang sangat ideal. Jadi 180 dan 120 mg DHA. Kemudian dia juga mengandung vitamin E yang bisa mencegah oksidasi omega 3. Jadi kita lihat di luaran sana itu hampir boleh dikatakan tidak ada omega 3 yang ada vitamin E-nya. Jadi dengan demikian ini penting sekali. Kemudian protein kita tahu banyak sekali manfaatnya. Protein dari Nutrilite itu khusus itu dia mengandung 9 asam amino esensial. Jadi ini penting sekali.
dan bisa terserap 100% ke dalam tubuh. Jadi PDCAAS-nya adalah sama dengan 1. Manfaatnya banyak, mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh dan seterusnya. Termasuk ini kalau kita dengan variannya, maka dengan 2 scoop kita bisa mendapatkan 13-17 gram protein. Berikutnya, ini adalah variannya, ada banyak sekali, ada berry, ada green tea, coklat, dan lain-lain seterusnya. Nah, kita tadi membicarakan mengenai vitamin C, kemudian vitamin C, di sini ada ternyata vitamin D double X itu. Seleniumnya juga ada, zincnya juga ada, dan kurkumin itu juga ada di sini. Bahkan kalau kita melihat di sana ada berry blend, dan berry blend itu antara lain mengandung elderberry yang tadi juga sudah kita bahas, bisa meningkatkan imunitas. Selain itu tentunya ada vitamin lain seperti vitamin D, kemudian kalsium, B kompleks, dan seterusnya. Jadi lengkap sekali, apalagi dengan 5 warna. Berikutnya, untuk menambah asupan vitamin C, kita merekomendasikan BioC Plus. Ini dengan keunikan bahwa 500 mg itu tidak langsung dirilis atau dilepaskan, tapi secara bertahap selama 8 jam. Jadi ini yang disebut sebagai extended release. Berikutnya adalah garlic dan licorice. Ini berasal dari bawang putih dan tadi sudah dibicarakan dia mengandung alisin. Jadi benar-benar berfungsi sebagai antivirus sekaligus antiinfeksi. Sementara garlic and licorice kita itu juga mengandung licorice yang di dalamnya ada kandungan glisirisin. Sama juga ternyata memiliki daya antivirus. Termasuk juga disebutkan di sana terhadap virus corona. Jadi penting sekali. Nah, saya masih ingin berbicara banyak. Sekali lagi, hanya mengingatkan saja bahwa ada 5 komponen itu, suplemen itu yang direkomendasikan. Satu adalah salmon omega 3 kompleks, kemudian yang kedua adalah high protein, ketiga double X, keempat BioC plus, dan yang kelima adalah garlic licorice. Itu saja yang insya Allah akan benar-benar bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan kita mendapatkan daya tahan tubuh yang optimal. Nah, meskipun saya masih ingin berbicara banyak, tapi ada baiknya kita sampai di sini dulu. Dan penting sekali bahwa apa yang Anda putuskan hari ini itu benar-benar akan menentukan seberapa sehat Anda 5-10 tahun ke depan. Senang sekali bisa berbagi dengan rekan-rekan sekalian. Sekarang kita akan sampai pada sesi tanya-jawab. Sedapat mungkin saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, tapi tentunya dibantu oleh Pak Jeffrey Kusnadi yang betul-betul expert di dalam bidang ini, dan ditambah juga dengan rekan-rekan dokter dan apoteker yang ada, yang kebetulan hadir di dalam Zoom ini. Selamat malam. Oke, terima kasih banyak Pak Hari untuk sharingnya, luar biasa sekali. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, saya bacakan dari yang pertama masuk ya di chat box, dari Ibu Sinta Halim. Orang yang habis dioperasi empedu, apakah aman berkonsumsi protein? Pak Hari, silakan. Ya, jadi yang habis dioperasi empedu itu sebaiknya konsultasi dengan dokter, Bu Sinta. Kemudian kenapa? Karena bagaimanapun juga metabolismenya akan cukup terganggu, kecuali proteinnya mengandung, mohon maaf ini agak teknis, proteinnya itu berupa BCAA, jadi branched chain amino acid. Itu karena dia tidak perlu di metabolisme di hati, tetapi di metabolisme di dalam otot. Jadi sekali lagi silakan konsultasi dengan dokter, karena operasi empedu juga ada beberapa level, beberapa tingkatan keparahannya maksud saya. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Berikutnya dari Pak Doni Andri. Untuk ibu hamil aman nggak ya? Silakan Pak. Sampai saat ini dikemukakan bahwa untuk protein, kemudian omega 3 dan seterusnya, termasuk dari fitonutrisi itu aman untuk ibu hamil. Bahkan ibu hamil
itu disarankan benar untuk mengkonsumsi 3 suplemen tersebut, Pak Doni Andri. Karena terutama ada EPA, DHA, dan kemudian proteinnya, semuanya itu penting sekali untuk janin. Terima kasih. Apalagi sudah ada sertifikasi halal dan organik ya Pak Hari ya. Betul sekali, terima kasih tambahannya. Oke, berikutnya dari Pak Handitan. Selamat malam, saya Handi dari Jakarta. Ada 2 pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, mengapa CT value swab PCR di rumah sakit berbeda dari klinik? Di rumah sakit 38-40, di klinik 35 rata-rata. Dan satu lagi, apabila tadi dibahas pasien terinfeksi lagi, apakah sama proses atau keadaan medisnya seperti yang pertama? Terima kasih. Silakan Pak Hari. Terima kasih. Jadi Pak Handi, ini sejauh yang saya ketahui, CT itu mungkin ada perbedaan, tapi tidak bermakna perbedaannya antara rumah sakit, klinik, dan sebagainya. Itu tergantung pada instrumen yang dipergunakan. Namun demikian, juga perlu disadari di sini bahwa apabila sekarang misalnya saya itu terpapar COVID, kemudian diperiksa dengan PCR test, kemudian CT-nya itu misalnya diketahui 35 hari ini. Kemudian kalau besok atau 3 hari kemudian saya periksa, meskipun di tempat yang sama, mungkin sudah bisa berubah, karena bagaimana diketahui, CT itu mencerminkan secara gampang saja, CT itu mencerminkan berapa konsentrasi virus yang masih ada di tubuh kita. Dan sebetulnya ini kalau nilai yang diakui umum, di atas 35 itu aman. Dalam tanda kutip, aman untuk penderita tersebut ya Pak. Tetapi untuk beberapa orang yang benar-benar masih rawan, ini masih bisa tertular. Kemudian pertanyaan kedua, satu lagi, apabila tadi dibahas pasien terinfeksi, apakah sama proses atau keadaan medisnya? Nah, ini sangat tergantung pada seberapa jauh kondisi pasien tersebut, kemudian ada komorbid atau tidak. Maksudnya komorbid itu adalah penyakit ikutan atau tidak, termasuk juga level dari daya tahan tubuh masing-masing. Jadi ini sangat individual. Tapi sebetulnya secara umum ini mereka yang sudah pernah terpapar COVID kemudian sembuh, kemudian terinfeksi lagi, biasanya dalam waktu yang lebih singkat itu bisa sembuh. Tubuh memiliki memori yang kemudian langsung memproduksi antibodi. Oke, terima kasih Pak Hari. Sekarang dari Pak Bambi Nugroho, anak saya penderita multiple sklerosis. Apa bisa? Mungkin bisa pakai Nutrilite kali ya, maksudnya. Ya, jadi multiple sklerosis ini memang kita perlu sangat berhati-hati. Sekali lagi silakan konsultasi ke dokter. Tetapi begini, pada dasarnya secara teoritis kita melihat bahwa omega 3 itu fungsinya adalah membersihkan sel antara lain, selain dia anti plak dan seterusnya. Jadi dengan demikian termasuk untuk autoimun dan seterusnya itu dianjurkan memakai omega 3. Kemudian berikutnya adalah protein. Protein kita itu juga protein dengan 9 asam amino esensial dan benar kualitasnya bagus. Biasanya untuk yang bagus itu butuh protein yang seperti ini. Terima kasih Pak Jadi. Oke, terima kasih Pak Hari. Ini ada sharing sedikit atas pertanyaan Cinta tadi dari Bu Hana. Saya sudah operasi kantong empedu dan aman dengan protein selama ini. Saya rutin minum protein tiap hari, Bu Sinta. Oke, terima kasih Bu Hana buat sharingnya. Dari Pak Winario, selamat malam Pak Hari. Izin bertanya, apakah Nutrilite Double X aman untuk dikonsumsi anak usia 10 tahun? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Winario. Jadi untuk anak 10 tahun, biasanya dokter itu menulis resep itu adalah
kemudian dibagi dengan 12. Jadi dengan demikian, kalau anak usia 10 tahun, itu dosisnya adalah totalnya. Kalau double X itu konsumsi pagi dan sore, kalau untuk anak di bawah tahun, itu mungkin bisa dicoba 1 kali saja, 1 hari. Gitu Pak, gambarannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Jadi dari Pak Franky, kalau kita konsumsi Nutrilite, apakah ada waktu atau jam terbaiknya? Kalau saya konsumsi di atas jam 24, apakah tetap efektif memberi kebutuhan nutrisi ke badan kita? Silakan Pak. Oke. Waktu terbaik untuk konsumsi Nutrilite sebetulnya ada pada waktu-waktu di mana metabolisme kita benar-benar aktif. Jadi dengan demikian, sebab itu disarankan bahwa double X itu dikonsumsi 2 kali sehari, jadi pagi dan sore. Kemudian kalau bio itu boleh kapan saja, cukup 1 kali sehari. Protein juga sebaiknya 2 kali sehari. Jadi dengan demikian, dengan konsumsi seperti itu secara reguler, maka diharapkan bahwa dalam 24 jam tubuh kita akan terproteksi secara optimal. Maaf Pak Jeffrey, di atasnya ada pertanyaan dari Pak E, boleh saya langsung jawab, baca dan jawab? Boleh Pak Hari, silakan. Ya, dari Pak Ade, apakah ada uji klinis tentang penggunaan Nutrilite ataupun? Terima kasih pertanyaannya Pak Ade. Jadi Nutrilite itu terutama double X itu sudah ada uji klinisnya dan bahkan itu adalah multivitamin, multimineral serta fitonutrisi yang bekerja sampai tingkat DNA. Ini adalah untuk double X. Kemudian Atmosphere Sky itu sudah mendapat beberapa jenis sertifikasi, termasuk dari British, bla 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 dan seterusnya. Dan pembuktiannya ada. Saya sendiri pernah memasang Atmosphere Sky ini di rumah sakit di Malang, dan kemudian kita mengadakan percobaan dengan hitung bakteri. Dan memang benar sekali bahwa dengan Atmosphere Sky itu hitung bakterinya itu menurun sangat drastis dan bahkan mendekati gambarannya. Jeffrey, silakan. Oke, terima kasih Pak Hari. Mungkin tambahan buat Pak Franky, ada baiknya kalau mengkonsumsi Nutrilite itu bersamaan dengan makanan ya Pak. Jadi makan pagi, makan siang, atau makan malam. Jadi tidak di waktu tersendiri, hanya vitamin di perut kosong. Kecuali kalau kita konsumsi protein, nggak apa-apa. Oke, berikutnya dari Ibu Julita Arifin, Pak Hari, apa benar COVID survivor tidak termasuk orang yang akan divaksin? Apa alasannya? Terima kasih. Silakan Pak Hari. Terima kasih pertanyaan Julita. Ya, jadi begini Bu. Kalau seorang COVID survivor, itu tentunya dia sudah memiliki antibodi, terutama adalah seperti yang tadi digambarkan, IgG. Nah, tidak ada seorang pun yang sekarang ini sudah bisa menentukan IgG itu tahan berapa lama. Ada yang mengatakan beberapa minggu, ada yang mengatakan beberapa bulan, dan bahkan ada yang mengatakan sampai dengan 2 tahun. Nah, sebetulnya ini di atas kertas ya Bu, saya tidak ingin mencampuri apa yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Tapi sebetulnya dari referensi, mereka yang akan divaksin itu perlu diperiksa terlebih dahulu dengan tes. Jadi apakah antibodinya itu ada, sebaiknya tidak divaksinasi. Kalau IgG-nya itu reaktif, maka juga sebaiknya tidak divaksinasi. Kenapa? Karena tidak ada gunanya. Toh dia sudah memiliki antibodi. Jadi vaksin itu sebetulnya adalah orang yang benar-benar belum pernah terinfeksi. Gambarannya adalah seperti itu. Tapi apakah dia tidak perlu vaksin atau tidak, itu sebenarnya belum ada penentuan yang jelas. Sekali lagi, perlu sekali dilihat seberapa jauh
IgG-nya terutama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Jeffrey. Dari Bu Yanti, selamat malam Pak Hari. Izin bertanya, apakah anak penderita gejala liver usia 14 tahun bisa diberi Nutrilite? Apa saja produk yang baik dikonsumsi? Terima kasih. Nah, sekali lagi silahkan untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai liver dan lain ini. Kita tahu bahwa liver itu sebetulnya adalah pusat metabolisme dan pusat netralisasi semua toksin yang masuk ke dalam tubuh. Jadi dengan demikian fungsinya memang cukup kompleks. Nah, oleh sebab itu maka perlu konsultasi dokter. Namun demikian di atas kertas ini teoritis, omega 3 baik diberikan karena omega 3 akan membantu untuk membersihkan sel. Kemudian berikutnya juga fitonutrisi ini bagus untuk diberikan. Sementara kalau protein berapa banyak dosisnya dan sebagainya sebaiknya konsultasi dengan dokter melihat juga keparahan livernya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Dari Bu Janita, selamat malam Pak Hari. Mau bertanya, anak saya terpapar virus COVID dengan hilangnya penciuman. Akan tetapi, penciumannya berangsur membaik 3 hari kemudian. Anak saya sudah minum obat antibiotik, vitamin. 10 hari lagi akan tes PCR. Apakah tes PCR nanti negatif? Apakah cukup tes PCR-nya, Pak? Makasih. Baik, ini pertanyaan bagus. Jadi Ibu Janita, apa itu. Kemudian yang berikutnya adalah perlu saya sampaikan di sini bahwa virus itu tidak ada obatnya. Jadi tidak ada antibiotik dan lain-lain yang bisa mengobati atau membunuh virus. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan daya tahan. Itu saja. Jadi dengan demikian kalau antibiotik dan sebagainya bukan antivirus, ini mungkin adalah hanya untuk menghindari sendiri sekunder. Pertanyaan saya sebelumnya adalah apakah setelah hilang penciuman itu sudah pernah tes PCR? Nah, kalau misalnya belum, maka kita tidak perlu menunggu 10 hari lagi untuk tes PCR. Tapi sesegera itu. Karena dengan hilang penciuman juga keras bahwa terpapar. Dan kalau terpapar, maka seluruh keluarga yang berinteraksi itu perlu isolasi mandiri, minimal, meskipun tidak ada gejala yang lain. Kemudian setelah itu, kalau perang penciumannya itu dapat diduga, ini hipotesa, bahwa seminggu yang lalu, maka anak ibu ini terinfeksi. Kalau sudah seminggu yang lalu, jadi H-7 dari hilangnya penciuman, ditambah, kita perlu menambah 21 hari lagi, jadi totalnya 28 hari, untuk memastikan bahwa virus itu sudah benar tidak lagi aktif dan menginfeksi, apalagi kalau gejalanya sudah membaik. Mudah-mudahan ini cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Oke, saya mau intermezzo sedikit ya teman-teman. Jadi topik ini sangat bagus sekali ya. Jadi kita bisa lebih mengerti mengenai COVID-19. Jadi kita tidak paranoid takut, kita juga tidak ekstrim cuek ya. Jadi kita selalu berjaga-jaga dan kita mengerti tentang cara kerja virus ini dan tes apa yang kita juga perlu lakukan. Saya merasa terbantu sekali ya dengan mengikuti Health Talk seperti yang kita ikuti pada malam hari ini. Saya mau sharing sedikit pengalaman sebelum saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Saya makin bisa melihat ya bahwa orang-orang yang terkena virus COVID ini itu makin dekat dengan lingkaran kecil saya. Kalau dulu tahun 2020 di bulan Maret, April dan ya bulan-bulan awal deh, kayaknya jauh sekali, banyak yang saya nggak kenal ya, yang terkena COVID dan lain-lain. Tapi makin
perjalanan waktu di awal 2021 kayaknya saya lihat teman sepeda saya terpapar COVID. Teman gereja yang kayaknya di rumah terus terpapar COVID juga. Ada downline saya di bisnis ini juga terpapar COVID. Jadi kayaknya lingkarannya makin dekat dengan kita. Makanya kita perlu mengerti, bukan membuat kita menjadi ketakutan, juga bukan seperti itu, tapi kita jadi paham ya. Jadi contohnya seperti ini. Tadi Pak Hari sudah menjelaskan ada tenggang waktu, ada inkubasi dan lain-lain. Saya di akhir tahun kemarin, sahabat baik saya, sahabat terdekat saya juga, itu meninggal dunia tanggal 27 Desember. Ya. Lalu tanggal 28 saya datang ke rumah duka bersama Evi. Kami melayat. Terus tanggal 30 saya datang lagi sendiri buat ikut kremasi. Nah, di hari Sabtunya, jadi itu hari Rabu ya, di hari Sabtu tanggal 2 Januari, saya dikabari oleh istri sahabat dekat saya ini bahwa dia setelah tes terpapar COVID-19 positif gitu ya. Nah, jadi saya mulai berpikir, waduh, berarti saya pernah bertemu secara dekat dengan orang yang positif COVID. Nah, apa yang harus saya lakukan nih? Saya harus panik langsung ke rumah sakit tes atau bagaimana? Nah, saya untung ikut training-training seperti yang Pak Hari bawakan. Jadi saya mulai hitung, kalau saya tes hari itu atau besok hari Minggu, hasilnya pasti negatif karena virusnya belum bekerja sama sekali. Ya, jadi itu yang saya merasa terbantu sekali. Jadi tadi Pak Hari katakan minimal 5 hari baru ketahuan atau paling bagus 8 hari. Jadi saya hitung tuh. Jadi jadi itu hari Sabtu, saya terakhir ketemu tanggal 30 Desember. Jadi saya hitung kalau Rabu depannya adalah tanggal 6 Januari. Jadi saya memutuskan, oke, kalau gitu hari Kamis, berarti kemarin saya itu sudah masuk ke hari 8, saya harus tes nih sama Evi nih. Gitu ya. Tapi saya nggak ngerasain gejala apa-apa, Evi juga biasa aja, tapi kita pikir apa kita termasuk yang disebut OTG, kan kita juga bingung ya. OTG itu katanya nggak ngerasain apa-apa, tapi dia membawa virus. Nah, kita juga takut ya, kita imunitas tubuhnya bagus karena saya mengkonsumsi nutrien secara rutin, tapi yang kita khawatirin kita jadi spreader, kita menjadi OTG. Nah, kami tes kemarin antigen rapid swab, kita berdua deg-degan juga sih karena belum pernah ya, lalu hasilnya negatif. Jadi itu yang kita juga perlu mengerti tentang cara tesnya. Satu lagi, kalau saya misalnya teman gereja saya ini atau teman sepeda saya, dia sudah sembuh dari COVID, dia bilang itu sudah fit lagi, yuk kita sepedaan. Waduh, saya mikir dulu nih, ini sudah berapa hari sejak dia sehat? Karena ingat ya tadi Pak Hari katakan ada waktu 28 hari untuk kita pastikan dia virusnya benar-benar sudah hilang. Jangan sampai dia baru sembuh, tapi sebenarnya masih spreader virus COVID, tapi dia ajak kita bareng-bareng. Nah, jadi alangkah baiknya, alangkah bijaksananya, kita nggak cepet-cepet untuk bertemu, bukan kita jauhin ya, maksudnya kita komunikasi aja via Zoom, via WhatsApp kan bisa. Tapi buat bertemu langsung, kita mulai bisa belajar menghitung waktunya. Kapan nih yang sudah aman buat bertemu dengan dia? Gitu ya. Makin lama waktunya, lebih bagus buat dia dan kita juga. Oke? Jadi itu tadi sharing sedikit dari saya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Pak Jim Feli dari Aceh. Malam Pak Hari, kalau penderita diabetes, di mana yang bersangkutan sudah dilakukan suntik insulin, apakah nutrisi yang paling baik kita referensikan dan apakah ada efek sampingnya? Silakan Pak Hari. Sekali lagi silahkan konsultasi ke dokter. Nomor 1, karena diabetes itu levelnya bisa A sampai Z, jadi tergantung pada diabetes tipe 1 atau tipe 2, kemudian seberapa jauh biasanya kadar gula darahnya. Nah, tetapi secara umum yang direferensikan itu adalah double X. Kenapa? Karena double X itu mengandung kromium picolinat. Kita tahu bahwa kromium itu
bisa mengkontrol kadar gula darah juga. Jadi sangat membantu ini. Tapi kalau lebih parah, ada lagi Nutrilite yang lain seperti diabik rompik, itu yang disarankan. Sekali lagi, suplemen itu tidak mengobati, kita tahu semuanya, tapi untuk membantu saja, jadi pengobatan yang dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Dari Pak Sudrajat, selamat malam Pak Hari. Nutrilite apa yang disarankan untuk penderita infeksi kandung kemih? Nah, pertama kali kalau infeksi kandung kemih itu memang sekali lagi perlu pengobatan dari dokter supaya nanti diberikan antibiotika yang sesuai. Namun untuk membantu itu kita menyarankan nomor 1 adalah omega 3. Kemudian yang kedua adalah protein. Jadi dengan demikian supaya daya tahan tubuhnya itu betul-betul ditingkatkan. Dan yang ketiga sekali lagi adalah double X supaya metabolismenya berlangsung secara optimal. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Hari. Mungkin saya juga tambahkan sedikit ya. Jadi teman-teman, Nutrilite ini adalah food supplement. Jadi berisi dari konsentrat buah dan sayur untuk melengkapi nutrisi harian kita. Ya, tadi Pak Hari sudah jelaskan mengenai Trio Foundation. Ada di belakang saya ini. Jadi ada makronutrisi, ada mikronutrisi, dan juga fitonutrisi. Jadi Nutrilite kita bukanlah obat. Jadi kalau tadi saya perhatikan kan ya biasa ya, kita juga suka pengen tahu nih Nutrilite apa yang bisa untuk penyakit ini. Terus terang memang sebenarnya Nutrilite ditujukan buat orang yang masih sehat, yang belum sakit. Kalau dia sudah sakit, itu sudah masuk ke wewenangnya dokter. Ya, dia sakit, perlu dokter yang cek, lihat, dan perlu dikasih obat. Suplementasi bisa membantu, karena di antara food supplement dengan obat, ada yang namanya herbal. Herbal punya kemampuan, ya herbal itu tumbuh-tumbuhan ya, yang punya kemampuan juga bisa membantu atau menyembuhkan, seperti garlic, itu herbal, ada sea stance, itu juga bagian herbal. Tapi sekali lagi memang Nutrilite nggak pernah klaim bahwa dia adalah obat. Oke. Selanjutnya dari Pak Sulaiman Hussein, selamat malam Pak Hari, tapi bagaimana kalau nanti dipaksa atau diharuskan vaksin, padahal sudah pernah positif COVID? Seperti yang Bapak bilang, kalau yang sudah terkena COVID, antibodinya lebih kuat. Apakah vaksinnya akan jadi berbahaya? Silakan Pak Hari. Terima kasih. Jadi jawaban singkatnya adalah untuk mereka yang antibodinya sudah kuat karena sudah pernah terpapar, ini vaksin tidak berbahaya. Jadi kalaupun diberikan vaksin ya dengan tepat, maka kita tahu bahwa vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Jadi dengan segera virusnya itu akan dimatikan oleh antibodi kita. Jadi tidak berbahaya untuk mereka yang pernah terpapar COVID. Menurut pendapat saya, yang berisiko itu adalah kalau vaksin itu diberikan ke mereka justru yang daya tahan tubuhnya itu rendah dan ada komorbid. Jadi perlu sekali terlebih dahulu antibodinya itu, jadi kondisi tubuhnya, staminanya itu dikuatkan terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga meskipun virusnya dilemahkan, tapi untuk orang-orang tertentu itu bisa ada efeknya yang lebih panjang. Gambarannya kira-kira seperti itu. Tapi pada dasarnya vaksin itu benar-benar untuk mengobati kita dan untuk membentuk antibodi. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Hari. Dari Pak Michael Lami, malam Pak Hari, untuk penderita asma dan alergi, apakah ada produk Nutrilite? Jadi untuk Pak Michael, untuk penderita asma dan alergi itu nomor 1 yang disarankan adalah Atmosphere Sky. Kemudian kalau di mobil Atmosphere Drive. Ini benar-benar untuk mengurangi kontaminasi udara. Kemudian untuk alerginya termasuk asma juga salah satu bentuk alergi, itu kita menyarankan omega 3, sekali lagi double X yang fitonutrisi dan multimineral dan multivitamin dan protein. Itu yang disarankan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Dari Ibu Lisa, selamat malam Pak Hari. Saya ingin bertanya, untuk orang yang mempunyai hipertensi dan gula,
sebagai konsumsi produk Nutrilite yang mana? Silakan Pak Hari. Ya, sekali lagi, kalau ibu hipertensi, tergantung hipertensinya sampai berapa, kemudian juga gula darahnya berapa. Sekali lagi, silakan berkonsultasi dengan dokter ibu. Kemudian Nutrilite yang bisa membantu ini semuanya untuk hipertensi, gula, dan sebagainya. Nomor 1 adalah omega 3. Karena sekali lagi dia membersihkan sel, kemudian juga mengurangi plak, terutama untuk hipertensi. Kemudian gulanya itu kalau masih tidak terlalu tinggi, bisa dengan double X, dengan chromium picolinate itu. Kemudian kalau misalnya sudah agak lebih tinggi lagi, itu disarankan diabecrompic yang selain krom, dia juga ada satu lagi yang herbalnya. Terima kasih Pak Jeffrey. Ya, makasih Pak Hari. Dari Pak Agustinus Yohanes, kalau penderita darah tinggi tidak bisa menerima vaksin, apakah benar? Dan apa alasannya? Saya belum pernah mendengar mengenai hal ini, Pak Agustinus, bahwa mereka yang hipertensi itu tidak bisa menerima vaksin. Tapi sebetulnya penerima vaksin itu syaratnya adalah sekali lagi 18 sampai 59 tahun. Kemudian yang kedua sehat. Jadi sekali lagi sehat. Jadi dengan demikian diharapkan dengan kesehatannya itu antibodinya bisa terbentuk. Nah, tentunya untuk mereka yang hipertensi dan seterusnya tergantung pada level hipertensinya dan tergantung pada ketahanan tubuhnya. Kalau lemah sekali memang sebaiknya tidak divaksinasi. Tapi ini sangat individual. Begitu kira-kira. Terima kasih. Oke, makasih Pak Hari. Dari Ibu Sonja, Pak Hari, apakah benar kita harus mengkonsumsi 1000 mg vitamin C? Banyak informasi seperti itu, tapi kalau baca literatur, kita sebenarnya tidak bisa menyerap 1000 mg vitamin C. Bagaimana aplikasi yang benar ya untuk dosis asupan vitamin C, apalagi apa bedanya vitamin C sintetik dan natural? Terima Silakan. kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini pertanyaan bagus sekali. Memang di luaran sana ada banyak yang menganjurkan 1000 mg vitamin C dan sebagainya. Nomor 1 yang ingin saya kemukakan di sini adalah vitamin C, sebagaimana juga vitamin B, itu adalah vitamin yang larut di dalam air. 1 itu. Yang kedua, kebutuhan harian dari manusia untuk vitamin C, laki-laki adalah 90 mg, sedangkan wanita 75 mg. Jadi dengan demikian, teoritis dengan 90 dan 75 itu kebutuhan harian tercukupi. Bagaimana kalau kita konsumsi lebih dari itu, sisa dari vitamin C yang tidak dipergunakan atau tidak diserap itu akan dibuang melalui urin. Jadi berapapun, mau 1000, mau 2000, mau 3000 juga akan terbuang. Namun demikian, memang ada banyak literatur yang menyampaikan bahwa sebaiknya untuk menjaga stamina, kita mengkonsumsi vitamin C itu sampai dengan 500 mg per hari. Dan kalau kita mengacu pada BioC, itu BioC 500 mg itu dia tidak akan dilepaskan langsung pada saat itu, tapi extended release. Jadi akan dilepaskan perlahan-lahan selama 8 jam. Jadi dengan demikian, pertanyaan Ibu Sonia ini apakah perlu 1000 mg atau lebih? Jawabannya adalah menurut literatur yang saya baca itu tidak perlu. Dan kemudian apa bedanya antara vitamin C sintetik dengan vitamin C yang natural? Sangat berbeda. Jadi dengan demikian, kalau kita berbicara mengenai sebutir jeruk saja, jeruk asumsi kita adalah vitamin C. Tapi kalau kita makan jeruknya, selain vitamin C, kita akan mendapatkan banyak lagi yang lain. Jadi ada fiber, kemudian ada alkaloid, dan sebagainya yang cukup kompleks. Jadi dengan demikian, kalau kita anjurkan, selalu minum vitamin C yang natural. Karena sintetik bagaimanapun juga, itu memiliki keterbatasan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Hari. Dari Pak Imam Wahyudi, malam Pak Hari, kakak saya kena kista. Produk apa yang cocok untuk obat? Silakan Pak Hari. Dari beberapa kasus mereka-mereka yang terkena kista dan sebagainya, sekali lagi adalah konsultasi dokter ya Pak Imam.
Nah, tapi selain itu, Nutrilite yang disarankan itu yang pertama itu adalah omega 3. Sekali lagi karena dia membersihkan sel. Kemudian yang kedua, kista itu ada kaitannya juga secara hormonal. Jadi dengan demikian, penderita kista itu disarankan untuk meminum Primrose. Kemudian berikutnya, karena ini menyangkut juga metabolisme sel dan seterusnya, maka perlu asupan dari vitamin, mineral dan fitonutrisi maksud saya. Jadi dengan demikian double X penting sekali, termasuk protein. Jadi pada dasarnya apapun keluhan kita, maka trio fondasi itu omega 3, kemudian protein dan double X itu bagus untuk dikonsumsi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari buat sharing dan menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir. Biasanya di akhir dari sesi Health Talk seperti malam hari ini akan ada banyak juga pertanyaan ya. Beli produknya bagaimana, di mana, terus harganya berapa gitu ya. Seperti tadi Pak Hari mengatakan ada produk Trio Foundation tadi di akhir. Memang produk itu luar biasa. Jadi ada protein, omega 3 dan double X karena ini buat melengkapi nutrisi harian yang kurang dari keseharian kita. Contohnya nih, ada testimoni dari seorang sahabat yang juga hadir malam hari ini. Dia dulu nggak bisa makan seafood. Jadi kalau dia dulu hanya mencicipi kuah saja dari makanan yang ada kepiting, ada udang, wah langsung gatal-gatal. Oke, tapi sejak dia rutin mengkonsumsi protein, omega dan double X, hilang. Jadi waktu ditanya itu yang bikin hilang yang mana? Nggak tahu juga. Yang pasti tubuh kita sebenarnya kalau nutrisinya cukup, dia bisa memperbaiki apa yang rusak. Dia bisa meregenerasi yang jelek dengan yang lebih baik asal nutrisinya cukup. Nah, itu dia masalahnya, teman-teman. Nah, jadi di sesi terakhir ini saya akan share screen sebentar aja ya. Saya butuh waktu hanya 10 sampai 15 menit. Nah, ini. Jadi, bagaimana cara mendapat produknya? Memang produknya ini nggak bisa dibeli di apotek, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nggak bisa juga dicari di toko-toko, supermarket, di mall, nggak ada. Jadi ini kita perlu dapatkan dari kita MW distributor atau yang menjual Nutrilite seperti itu, seperti rekan yang mengundang Anda malam hari ini ke sini. Nah, kita bisa nanti order, Anda bisa, kalau anjuran saya, Anda bisa register untuk mendapatkan produk-produknya dengan harga lebih murah. Contohnya satu produk ini ya, double X aja kita fokuskan. Ini produk fenomenal masterpiece karena mengandung 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat buah dan sayur. Nah, kita ada dua harga, teman-teman sekalian. Ada harga eceran, ada harga member. Nah, kalau harga eceran ini Rp775.000 kalau kita beli secara umum, normalnya. Tapi kalau kita sudah terregister, kita jadi member, harganya lebih murah, 30%. Jadi Rp596.000 ya, dengan tray-nya nih, dengan box. Profitnya Rp179.000. Jadi kami anjurkan kenapa tidak menjadi member aja, karena menjadi member harganya hanya Rp100.000, Anda bisa membeli produknya dengan harga lebih murah 30%. Oke, jadi kalau Anda jual 5 box double X dalam 1 bulan, ya udah Anda untungnya Rp895.000, dan sekarang banyak orang sedang mencari cara meningkatkan imunitas tubuh karena dengan COVID semakin sekarang seperti ini ya dulu kita sering dengar ya herd immunity, sekarang kayaknya sudah memang kita tiba di era itu. Siapa yang punya imunitas yang kuat, dia bisa bertahan. Tapi kalau imunitasnya rendah, akan bahaya sekali. Nah, double X bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, sama ya kalau tadi Pak Hari juga menjelaskan produk Atmosphere Sky, harga ecerannya 25 juta, harga membernya 19,5. Profitnya sudah 5,8 juta. Ada e-spring buat penyaring air, ya, air mineral. Harga eceran 15,6, harga member 12 juta, profitnya 3,6 juta. Luar biasa. Nah, saat ini ada yang namanya
program baru nih teman-teman, namanya pelanggan prioritas. Ini lebih untuk orang-orang yang misalnya ada teman saya, dia pernah join MW 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan suatu hari dia WhatsApp saya, Jeff, saya pesan double X dong, tapi kasih harga member ya, jangan harga yang eceran, walaupun saya member sudah habis. Nah, saya bisa tawarkan, ya udah kalau gitu lebih baik kamu daftar aja menjadi pelanggan prioritas. Harganya sama, lebih murah 30%, ada free delivery, 100 hari uang kembali, ikut promo-promo juga sama, seperti seorang IBO untuk menjadi pelanggan prioritas. Nah, dia jadi pelanggan prioritas, dapat harga lebih murah. Nah, mungkin ada pertanyaan, nah kalau gitu kenapa saya harus jadi member, bayar 100.000? Saya jadi pelanggan prioritas aja dong. Nah, ini dia teman-teman yang ingin saya sampaikan sedikit aja ya, bahwa kalau Anda sebagai member, Anda punya teman di pengajian, gereja, teman olahraga, dia menjadi pelanggan prioritas, ini bisa memberikan penghasilan juga loh buat Anda. Jadi seperti ini, kalau pelanggan prioritas beli produk Double X, walaupun dengan harga member 596.000, Anda akan mendapatkan 10% dari harga member tersebut. Ya, kalau dikali itu dikali BV, jadi harga member yang sebelum kena pajak. Jadi dari satu Double X Anda dapat untung 54.000. Kalau Anda jual ke 2 orang, udah 100.000 juga keuntungan Anda dari Double X ini. Bayangkan kalau Anda punya 11 teman yang mau daftar gratis. Aduh, zaman sekarang siapa sih dengar kata gratis aja orang sudah suka ya. Ada 11 teman Anda mau join MW gratis menjadi pelanggan prioritas. Anggap 11 orang ini semua beli Double X. Keuntungan buat Anda sudah 595. Sudah bisa beli satu Double X buat Anda. Jadi asik ya. Anda dapat Double X gratis dengan mengenalkan 11 orang join gratis di MW dan mereka beli Double X. Dan mereka semua mengerti apa hebatnya Double X ini. Nah, tapi praktiknya memang nggak seperti itu. Nanti ada 5 orang teman Anda yang satu beli Trio Foundation nih, protein salmon Double X, dapat bonus 10% pelanggan prioritas Rp130.000. Yang PP2 beli LOC dan Distrop, dapat untung 13.000. PP3 beli Trio Foundation, PP4, PP5 juga beli Distrop dan LOC. Lumayan, dari keuntungannya ini saja sudah hampir Rp300.000. Jadi itulah alasannya kenapa Anda lebih untung jadi member dengan registrasi 100.000, nanti dapat untungnya bisa lebih dari itu. Tapi kalau Anda masih hanya mau jadi pelanggan prioritas, nggak apa-apa juga sih, karena anytime Anda bisa upgrade. Seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir teman-teman, ada keuntungan yang kedua yang namanya performance bonus. Jadi dari perusahaan MW memberikan benefit lagi dari yang namanya volume penjualan produk dalam 1 bulan. Jadi kalau kita ke Mangga 2 deh, misalnya kalau kita beli 1 kaos harga 100.000, kalau kita beli selusin, jadi lebih murah harganya 90.000. Kalau kita beli 1 kontainer, lebih murah lagi. Jadi ada bonus lain yang tergantung dari volume produk, omset produk. Nah, kalau di sini dihitung dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, di bagian ini kita akan mengenal rasio PV-BV. Kalau teman-teman melihat angka ini 350.000, 3%, ini adalah angka PV, point value, nilai angka. Dari ada 1 juta, ada 16 juta, ini semua PV. Nah, kalau BV itu apa? BV itu adalah rasio point dengan rupiah. Jadi saat ini 1 PV sama dengan Rp10. Jadi kalau 350.000 poin value, itu berapa rupiah sih sebulan? Dikali 10 aja, 3,5 juta rupiah. Kalau 1 juta PV, jadi sebulan 10 juta rupiah. Seperti itu ya. Jadi kalau 16 juta PV, itu 160 juta rupiah. Omset sebulan, Anda mendapatkan 21% bonus. Nah, itu gambaran singkat aja. Nggak harus mengerti saat ini, minimal teman-teman tahu, ternyata ada toh penghasilan lagi yang ditawarkan buat kita. Nah, jadi misalnya kalau 1 double X, kita bisa lihat poinnya berapa sih? Oh, poinnya 61.000. Nah, berarti kalau Anda beli 1 double X, belum dapat keuntungan yang bonus performance, karena minimal dapat bonus yang ini 350.000 poin value.
ya. Nah, jadi kalau Anda 1 bulan tadi nih menjual 11 double X. Nah, kalau menjual 11 double X dikalikan poinnya, ini sudah 677.000 poin. Berarti sudah ada di skala 3%. Nah, dari skala 3% ini, Anda mendapatkan bonus. Nah, bonusnya dikalikan BV. Jadi BV double X dikalikan 11, jadi 5,9 juta, dikali 3%, Anda dapat keuntungan 178.000. Ini bonus performance-nya, ditambah lagi bonus dari pelanggan prioritas. Lumayan sekali, ya, kurang lebih bisa dapat 600-700 ribu rupiah. Kenapa enggak? Zaman seperti ini, kita dapat keuntungan beberapa ratus ribu, pasti oke-oke aja. Nah, teman-teman, saya nggak ada waktu menjelaskan sekarang, tapi kalau kita diajak menjual 11 double X, jadi awalnya kita pakai dulu, kita cerita, ajak orang ke Hellotalk, itu mungkin-mungkin aja. Tapi kalau bicara menjual sampai 160 juta rupiah sebulan, ini pasti berat banget. Memang ada sih 1-2 orang, tapi kebanyakan orang akan mengalami kesulitan. Makanya ada konsep network marketing, yaitu di mana kita diajak membangun customer base, membangun pasar. Ini secara contoh aja, misalnya saya adalah si A. Saya mengenalkan usaha ini dulu di masa-masa kuliah 27 tahun yang lalu, anggap saya kenalkan ke 100-200 teman saya, ternyata ada 20 orang yang tertarik bergabung di usaha ini. Dari 20 yang tertarik itu, 16 diantaranya ternyata hanya pakai produk, pakai double X misalnya gitu ya. Nah, tapi 4 di antara 20 orang itu, yaitu si B, C, D, dan E, ternyata juga ingin membangun usaha, dapat penghasilan tambahan. Jadi si B dia bangun bisnis jaringannya, membangun customer base, anggap si B memiliki 15 rumah tangga di dalam bisnis dia. Jadi omsetnya 1 juta poin. Si C, wah omsetnya lumayan nih 7 juta poin. Ternyata memang dia punya 70 rumah tangga di dalam bisnisnya. Si D dan si E 4 juta poin. Ternyata memang mereka punya 40 rumah tangga masing-masing di dalam bisnisnya. Jadi saya sama 4 sahabat saya ini, kita punya total jumlah rumah tangga itu 200 rumah. 200 rumah memakai double X. Nah, itu contoh ya. Tapi pada kenyataannya ada yang beli sabun, shampoo, kecap, sambal, sabun, dan lain-lain. Tapi saya anggap ini semua double X deh. 200 rumah tangga pakai double X, ada omset 160 juta. Nah, hitungan bersihnya, karena saya mencapai 21%, omset 160 juta, saya mendapatkan bonus 15 juta sebulan. Bagaimana cara perhitungannya, Anda bisa screenshot aja, nanti ditanyakan ke rekan yang mengundang. Saya nggak membuat Anda bingung pada malam hari ini, tapi saya hanya mau cerita sebentar aja sebagai penutup. Saya join di usaha ini 27 tahun yang lalu, waktu saya baru masuk kampus Trisakti, saya join bukan karena saya mengerti, saya cuma nggak enak sama yang ngajak, saya juga nggak ada rencana kok mau pakai produknya. Dan terbukti setahun pertama setelah saya join, saya pernah tuh coba produk Amway, sampai akhirnya saya datang ke acara ini, 27 tahun yang lalu, acara seminar dari Network 21. Kalau dulu offline, kalau sekarang enak nih, webinar. Webinar besok, tanggal 9 jam 3 sore. Harga tiketnya Rp65.000, murah sekali untuk mengubahkan hidup. Jadi saya datang waktu itu, dan saya berubah. Saya mulai melihat, oh ternyata kita bukan bisnis jualan door to door. Oh, kita nggak perlu maksa-maksa orang. Jadi kita hanya membangun customer base berdasarkan kuantitas. Misalnya ngajak 100 yang mau 20, 4 yang aktif. Oh, itu masuk dalam pikiran saya. Oh, berarti ini hukum rata-rata saja. Akhirnya 6 bulan sepulang saya dari seminar tersebut, saya udah dari seminar jaringan, ada 200 orang lebih di dalam bisnis saya, dan saya dapat 15 juta sebulan. Apa yang mendorong saya aktif waktu itu? Ada satu teman-teman, yaitu saya punya impian. Saya dari keluarga biasa-biasa aja, orang tua saya juga ya sangat terbatas, saya 4 bersaudara, saya anak paling besar. Jadi saya mulai berpikir, wah, saya mulai berpikir gara-gara ini ya, saya mulai berpikir kalau usaha ini bisa berjalan, ngasilin uang buat saya, waduh, saya pengen tuh bayar uang kuliah sendiri, saya pengen menabung, pengen bisa punya mobil di saat kuliah, dan akhirnya 6 bulan sepulang seminar itu, saya dapat setiap bulan 15 juta per bulan, dan saya mandiri.
mulai di semester 4 waktu itu ya, saya sudah bisa mandiri, saya bisa akhirnya ya bayar uang kuliah, bisa beli mobil, bisa nabung, lalu saya bisa ngajak pacar saya waktu itu yang kuliah di UI, saya di Trisakti, kita sama-sama aktif bangun usaha ini, akhirnya waktu kami lulus kuliah, kami nggak perlu cari kerja repot ke sana kemari, kami teruskan usaha ini sampai sekarang. Jadi kita nggak pernah kerja sama orang lain, kita nggak pernah bisnis apa-apa, kami berdua akhirnya menikah, setelah lulus kita punya 3 putra, kita menikmati uangnya, waktunya, dan perjalanan gratis ke banyak negara. Jadi saya hanya mau menyampaikan pesan kepada teman-teman, kali-kali ada di antara Anda di sini yang bukan hanya ingin sehat secara fisik, tapi juga mau sehat dompetnya, sehat rekeningnya juga. Nah, Anda boleh datang ke acara besok, tanggal 9, jam 3 sore, ini webinar yang sangat atraktif, bagus banget, dan konten ini berulang-ulang selama 4 hari ke depan. Ya, jadi Anda bisa lihat bersama pasangan Anda, ajak anak Anda, ajak orang Anda, ajak orang tua Anda buat nonton bareng aja. Karena ini temanya bagus banget, moving forward, bergerak maju di tahun 2021. Oke teman-teman, semoga informasi ini bisa berguna buat Anda. Terima kasih buat Pak Hari untuk kita lebih mengerti tentang COVID-19. Kita jangan ekstrim ketakutan, jangan ekstrim cuek juga. Kita perlu bijaksana. Kita tahu cara kerjanya ini bagaimana. Poin yang kedua, kalau Anda juga sudah hadir di ruangan ini pada malam ini, kenapa nggak lihat ini loh, ada peluang, ada opportunity untuk membuat hidup Anda serta seluruh keluarga Anda bisa lebih sehat, sehat secara fisik, sehat secara keluarga, keuangan, masa depan, dan lain-lain. Oke, saya kembalikan mungkin Pak Hari mau memberikan 1-2 buah pesan sebelum kita tutup. Silakan Pak Hari. Terima kasih banyak Pak Jeffrey. Kita sudah mendengarkan banyak dari Pak Jeffrey yang memang expert di bidang nutrisi serta di bidang financial wealth. Nah, rekan-rekan sekalian, kita tahu persis bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Bahwa kenyataannya Anda semuanya hadir pada malam hari ini, itu pasti ada tangan Tuhan di sana. Jadi kenapa kita tidak melangkahkan kaki lebih jauh untuk langsung tanyakan pada orang yang mengundang Anda untuk bisa hadir, ikut hadir berikutnya di satu seminar tanggal 9 Januari besok. Ini akan sangat bagus sekali dan siapa tahu meskipun bukan buat Anda, tapi penting buat orang-orang di sekeliling Anda. Nah, mudah-mudahan informasi apapun, baik dari saya sendiri maupun dari Pak Jeffrey dan rekan-rekan yang lain yang sudah sempat bertanya tadi, itu bisa bukan hanya untuk Anda, tapi juga bisa Anda share ke orang-orang di sekeliling Anda. Saya yakin semuanya itu akan sangat banyak manfaatnya. Terima kasih, selamat malam, dan semoga sukses. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Pak Hari. Tetap semangat. Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari.